Rezim Assad tumbang setelah pasukan oposisi yang dipimpin HTS, mantan afiliasi Al-Qaeda, merebut Damaskus pada Minggu 8/12. Assad dilaporkan melarikan diri ke Rusia dan menerima suaka kemanusiaan. Kini, oposisi menguasai ibu kota dan beberapa kota strategis lainnya, menggeser kendali dari tangan rezim Assad. Di tengah meningkatnya ketegangan, kapal induk USS Harry S. Truman bergerak menuju Timur Tengah dan diperkirakan tiba pada akhir pekan ini. Pejabat anonim kepada Al Arabiya, Rabu 11/12, menyebut langkah ini dilakukan menyusul situasi tidak menentu di Suriah dan konflik regional lainnya. Pengerahan USS Harry S. Truman terjadi setelah penarikan kapal induk USS Abraham Lincoln dari kawasan bulan lalu. Meski demikian, Pentagon menegaskan kemampuan militernya tetap cukup untuk menghadapi ancaman di kawasan Timur Tengah. Kejatuhan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad ke tangan pemberontak Hayat Tahrir al-Syam HTS mengubah dinamika geopolitik di Timur Tengah. Amerika Serikat mulai meningkatkan kehadirannya di kawasan, sementara Rusia menarik mundur kekuatan militernya dari Suriah. Rusia tarik kekuatan dari Suriah. Citra satelit menunjukkan kapal-kapal angkatan laut Rusia telah meninggalkan pangkalan mereka di Tartus antara 6-9 Desember. Beberapa kapal, termasuk fregat bersenjata rudal, terlihat berada di perairan lepas pantai Suriah, sekitar 13 km dari Tartus. Video yang dirilis AFP menunjukkan sekelompok pasukan oposisi menyerbu kompleks pemakaman. Mereka langsung membakar makam Hafiz yang terletak di jantung komunitas Alawit Al-Assad di Latakia. Setelah makam hangus, mereka menginjak-injak abu sisa pembakaran dan mengibarkan bendera Suriah versi terbaru. Pasukan oposisi juga bersuah foto serta bersorak gembira sambil mengangkat senjata. Dilansir Al Arabiya, Hafiz al-Assad memerintah Suriah dari tahun 1971 hingga wafatnya di tahun 2000. Saat itu, Bashar yang awalnya hanya seorang dokter yang belajar di Inggris diminta untuk pulang menjadi presiden. Total, keluarga Assad berkuasa di Suriah selama lebih dari 50 tahun. Namun kekuasaan itu runtuh hanya dalam waktu 11 hari setelah pasukan oposisi merebut sejumlah kota. Pihak keamanan Suriah melaporkan pasukan Israel telah berada di dekat ibu kota Suriah, Damaskus. Operasi militer Israel itu hanya berjarak 25 km dari barat daya kota Damaskus pada Selasa 10 Desember 2024. Serangan militer Israel ini terjadi usai Israel merebut zona penyangga di Suriah Selatan dan menyerang pangkalan udara Suriah. Serangan itu dilancarkan usai Presiden Bashar al-Assad digulingkan oleh pemberontak Hayat Tahrir al-Syam pada Minggu 8 Desember 2024. Sumber keamanan Suriah menyebut pasukan Israel telah mencapai wilayah Kotana yang berjarak 10 km ke wilayah Suriah.
Wilayah itu berada di sebelah timur zona demilitarisasi yang memisahkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Sementara itu, Israel enggan berkomentar terkait operasi militernya tersebut. Israel hanya menegaskan militernya tidak akan terlibat dalam konflik di Suriah. Mereka juga menekankan operasi militernya itu merupakan langkah defensif untuk menjaga keamanan Israel dari serangan ekstremis di Suriah. Meski demikian, Israel menyatakan serangan udaranya masih akan terus berlanjut selama beberapa hari ke depan. Israel berdalih serangan itu akan dilancarkan dengan terbatas dan sementara. Sedangkan menurut sumber keamanan Suriah, serangan Israel itu telah melenyapkan seluruh aset-aset militer tentara Suriah. Israel disebut membombardir instalasi militer dan seluruh pangkalan udara Suriah pada Senin malam. Serangan itu pun menghancurkan puluhan helikopter, jet, dan aset garda Republik Iran di sekitar Damaskus. Mereka mencatat Israel telah melancarkan sekitar 200 serangan ke Suriah usai Assad digulingkan. Ribuan tahanan keluar dari sistem penahanan Presiden Bashar al-Assad yang kejam setelah ia digulingkan. Terkadang dalam suasana penuh air mata saat bertemu kembali dengan para kerabat yang meyakini mereka telah dieksekusi bertahun-tahun sebelumnya. Namun banyak sekali keluarga yang masih menelusuri koridor gelap dan sel tersembunyi di kompleks berliku-liku itu untuk mencari jejak orang yang mereka cintai yang ditahan karena menghadiri protes, menentang pihak berwenang, atau sekadar menyuarakan ketidakpuasan. Rumor menyebar bahwa ribuan narapidana masih dipenjara di sel bawah tanah yang tidak dapat dijangkau. Di dalam sel isolasi ada air dan lumpur di lantai beton. Masing-masing memiliki mangkuk logam untuk makanan, sementara kotoran berserakan di mana-mana. Orang-orang yang menggeledah penjara tersebut mengacak-acak ke atas kertas yang dibuang dan bertanya kepada para mantan narapidana apakah mereka tahu letak ke lantai lain. Sementara yang lain merobohkan tembok atau mengebor lantai untuk mencari sel-sel tersembunyi. وبالنسبة 14 كانت آخر زيارة قبل بشهر وبالنسبة 14 قالوا لي إنه متوفر هون activity tentang eksekusi massal di penjara-penjara Suriah dan Amerika Serikat mengatakan pada tahun 2017 telah mengidentifikasi krematorium baru di penjara Setnaya untuk tahanan yang digantung. Penyiksaan didokumentasikan secara luas dengan munculnya video-video yang memperlihatkan beberapa tahanan berkepala pelontos dan berkurus kering yang hampir tidak dapat menyebutkan nama mereka atau mengatakan dari mana mereka berasal.